Sebelum memasuki materi yang pertama, saya ada sedikit permintaan kepada Bapak sekalian. Pertama, mungkin angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan. Kemudian tepuk pundak teman di sebelah kanannya. Kemudian ikut kalimat saya ya, Pak, ikuti, Pak, Bu, acaranya mau dimulai. Materinya sudah siap. Tidak boleh ngantuk ya. Oke, sekarang tangan kirinya, Pak. Tepuk pundak teman di sebelah kirinya. Pak, Bu, acaranya mau dimulai. Materinya sudah datang. Jangan ngantuk ya. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ayu Ting Ting rambutnya keriting. Cegah stunting itu penting. Ayu Ting Ting bergoyang ikuti irama. Cegah stunting itu untuk menjawab kita bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih Bapak sekalian sudah hadir ya, tadi sudah kita mengikuti beberapa acara pembukaan. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama. Beliau tadi yang disebutkan namanya mirip dengan Bu Direktur ya. Tapi kami biasa memanggil beliau dengan sebutan ini. Jadi biar lebih akrab, silakan Pak Ibu bisa menyapa beliau dengan nama tersebut. Nah, materi yang pertama ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Sebelum nanti kita akan secara teknis berlatih beberapa materi-materi terkait dengan komunikasi antar pribadi. Materi pertama judulnya adalah stunting dan pengaruhnya terhadap keluarga. Jadi kita dia pendek tapi setelah nutupin dia normal. Yang membedakan dengan normal dengan anak stunting apa Bapak Ibu? Tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Ini kan Bapak Ibu yang ada di sini semua tahu. Stunting seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat di lingkungan Bapak Ibu? Tahu tidak? Stunting. Menyadari tidak bahwa di lingkungan kita masih ada anak-anak yang stunting kan? Nah ini kadang-kadang masyarakat belum menyadari ya bahwa di keluarga kita ada yang tumbuh kembangnya kurang baik dan stunting itu yang pendek. Bisa kita lihat pada saat kapan, mulai dari kapan kita bisa mengantisipasi stunting ini? Dari masa remaja. Remaja yang bagaimanakah yang harus kita antisipasi? Yang anemia. Anemia disebabkan karena apa? Berapa? Kurang zat besi. Pola hidupnya, gaya hidupnya seperti apa sih kalau bisa? Seperti anemia? Pola makan, gaya hidup ya. Jadi stunting ini adalah ya tubuh ya gagal esok. Dulu kalau dibalik oke. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis ya pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan pada saat dia sudah lahir kehidupan merupakan bagian dari rumah saya. Jadi pada saat itu pada anak itu sudah lahir kita kejar itu dengan gizi-gizi yang cukup baik ya. Saya tanya lagi Bapak Ibu, stunting itu bisa terjadi pada masyarakat yang bagaimana? Apa? Dan rendah, apalagi? Kurang mampu, apalagi? Apalagi? Bisa nggak terjadi pada keluarga yang mampu? Disebabkan karena apa? Gagal paham. Apalagi? Makanannya kenapa? Kan dia mampu tuh sebenarnya. Apa sih ke ini? Junk food betul sekali. Ya dulu simpel instan itu dengan junk food. Ya seperti itu. Ini terjadi anak-anak di orang yang mampu banyak anak-anak yang stunting. Oke. Faktanya tadi disampaikan ya bahwa dari sekian anak pasti ya, ada satu yang menderita pendek. Betul tidak Bapak Ibu? Di lingkungan Bapak Ibu di mana? Betul tidak? Ada tidak ditemukan di tempat Bapak Ibu tinggal? Ditemukan stunting? Ada nggak? Ada kan?
secara sampel aja sudah kelihatan bahwa di kita masih banyak anak-anak kita stunting, ya stunting. Padahal kita tahu Indonesia itu negara yang tidak pendek, ya tidak tidak punya gen pendek. Tapi kenapa gitu ya? Itu disebabkan karena itu ya ada gaya hidup yang mungkin tidak kurang pas, ya kurang tepat sehingga menjadi anak stunting. Kalau dibilang tadi kemampuan secara ekonomi tadi sudah jelas bahwa sekarang banyak masyarakat mampu pun juga anaknya stunting. Ini disebabkan karena apa? Pola makan, gaya hidup, atau perilaku yang masih kurang tepat di dalam pemberian makanan khususnya kepada anak-anak, atau pencegahan dalam rangka supaya anak itu lahir yaitu sejak dini misalnya dengan calon ibu atau calon pengantin untuk supaya menjaga kesehatan khususnya untuk kesehatan nanti gizinya pada saat dia menanti. Nah, nih ya. Kebersihan lingkungan apa? Airnya kenapa Bu? Tercemar, terus apa lagi? Kalau airnya tercemar, terus terhadap tubuh kita gimana? Tidak terkena penyakit, terus apa? Yang paling parah biasanya apa? Iya, betul sekali. Nah, nanti saya tidak tahu ya, nanti saat Bapak Ibu melakukan pelatihan KAP, ya kebersihan pribadi, mungkin bisa ada cara tahap bagaimana kita mengenali diare ini mulai dari kebersihan lingkungan. Ya nanti akan diajari kita kalau istilahnya namanya body mapping. Body adalah tubuh, pemetaan tubuh. Yang dimana nanti Bapak Ibu pada saat komunikasi antar pribadi akan diajarkan, akan diperlihatkan setelah tubuh kita dipetakan, digambar, kita akan bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kebersihan lingkungan ya terhadap penyakit tadi diare dan sehingga adanya baik itu dehidrasi, mulainya diare itu mulai dari mana masuknya? Asli dan tidak mau gemuk, baru sebenarnya dia tetap. Tapi dia mau keluhan, pusing-pusing. Karena dia hanya makan sayur, ya serat-serat tanpa ada protein lainnya yang masuk. Karena dia berpikir dengan protein bisa nambah berat badan, ya, apa terus makanan yang lain selain sayur, kepalanya pusing sehingga dia pada saat di sekolahnya ada program pemberian minum TTD tidak mau minum. Kenapa tidak mau minum? Biasanya Bapak Ibu masalahnya apa sih kalau tidak mau minum TTD? Apa? Mual, terus ya kan? Tidak bisa menelan, ya kan? Tapi bukannya sekarang TTD ini teman-teman sudah lebih baik, kan? Dan bisa menyiasati cara minumnya biar nggak mual, kan tidak? Nah seperti itu, ya. Jadi sebenarnya masalah minum TTD ini tidak hanya di remaja, di ibu hamil juga seperti itu kan? Menjadi masalah seperti itu. Nah, di start ini tidak mau minum. Nah kebetulan temannya Lina, dia makannya cukup bagus karena dia tahu pentingnya di tubuhnya dia, perlunya dia mempersiapkan untuk nanti menjadi calon ibu, ya calon pengantin, dia harus makan bergizi. Namun karena dia sudah makan bergizi, mungkin juga karena dia tidak ada keluhan yang pusing, tidak minum obat. Tapi kalau di sini untuk mencegah, dia rajin minum TTD. Pada saat ada program pemberian makan, pemberian minum TTD, sekolahnya si Rina ini melakukan. Ini just ilustrasi remaja. Yang lainnya ilustrasi kehamilan. Kita lihat yang merah dulu, negatifnya. Tati, nanti setelah dia hamil, si Tati ini, tadi kan ada masalahnya apa tadi waktu remaja? Dia ketar, terus tidak minum TTD, terus pusing-pusing. Pada saat dia hamil, ya,
Dia hanya membicarakan hadis saat ada keluhan dan menjelang persalinan. Banyak kan tidak terjadi seperti ini di tempat Bapak Ibu? Nah, disebabkan karena apa? Males, jauh. Katanya kalau orang hamil tuh, kemarin saya FGD sama Ibu Mel, mager bu, males, terus panas segala macam ya. Seperti itu. Tapi seperti itu dia pada saat hamil. Rina rutin ke posyandu memeriksakan kehamilan. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, memeriksa kehamilan sekarang berapa kali? 6 kali ya Bu ya. Sekarang udah ada berubah ya, bukan 4 kali lagi jadi 6 kali ya pemeriksaan kehamilan. Terus dia rajin karena memang dari remajanya dia sudah rajin makan yang bergizi. Jadi pada saat dia hamil dia tahu bahwa itu gizi ini penting untuk 2 orang. Jadi dia makan yang bergizinya yang seimbang dan minum DPD dan rajin mengikuti kelas Tuhan. Kalau minum DPD pada masa hamil berapa banyak? Berapa? Dan diminum selama kehamilan kan? Ya, kita harus samakan ya, kesalahan jangan sampai nanti berbeda pada zaman nanti. Beratnya 2,4 kg dan panjangnya 47 cm. Kalau begini dok, menurut Bapak Ibu apa nih? Tanda-tanda apa? Hah? Bayinya berat badan, lahir, rendah. BBM, ya, sudah kelihatan nih. Si Bu Tati ini bisa mendapatkan anak seperti apa? Sudah kelihatan karena apa dari remajanya sudah tidak sehat ya dalam menjaga untuk supaya mendapatkan anaknya sehat. Terus ditambah karena dia mungkin kurang sehat ya, kurang pengetahuan mengenai bagaimana menjaga dari hamil sampai lahir, tidak memberikan IMB apa ya? Itu diberikan pada saat kapan? Pada saat dia lahir ya, setengah jam sebelum setelah kelahiran harus segera diberikan IMB. Maka menurut Bapak Ibu dengan usia 6 sampai 23 bulan sudah bisa diberikan makanan yang padat dan sedikit lauk. Sudah seimbang kan? Belum seimbang. Nah, ditambah ada pendukung, lingkungan pendukung. Siapa dia yang dilatih? Nah, kenapa dengan ayam merokok? Udah sehatnya kenapa Bu? Asapnya kenapa? Ya, jadi terhirup ke anak. Nah, sebagai perokok pasti Bapak udah memahami banget ya. Terus Sinta ini ya dengan bayinya umur 6 sampai 23 bulan. Nah, Sinta ini sama orang tuanya ya ibunya rajin membawa ke posyandu untuk dipantau tubuh kembangnya. Jadi ditimbang, diimunisasi ya, diperiksa kesehatannya dan dicatat di buku merah pink KI. Yang kedua, karena sibuk dua-duanya bekerja, ya, ini tambah juga ya. Bapak ibunya sibuk bekerja. Nah, anaknya dititipkan mbahnya, pokoknya dititipkan saudaranya. Akhirnya pola asuh yang salah. Nah, pola asuh yang salah ini anaknya kadang berada ya. Yang penting benar, ya. Yang penting diam, ya. Salah satu stunting juga. Nah, bagaimanakah solusi-solusinya menghadapi masalah seperti ini? Terima kasih. Ya, dari PDA Aisyah Surabaya. Saya adalah kader balita ya Pak ya, mohon maaf. Saya sudah menangani beberapa anak stunting. Yang pertama sudah berhasil, berat badannya pun juga sudah normal. Saya pantau, selalu saya pantau. Tapi yang kedua juga ada anak stunting itu pada waktu balita, posyandu balita, saya tanya ke bidannya. Jadi saya ada komunikasi antara saya dengan bidan. Yang mana anak itu yang stunting? Saya gitu kan. Yuk, yang ini Bu katanya. Terus saya tanya ke orang tua, Bu,
tidak ada makanan yang masuk ke tubuh orang tuanya. Akhirnya anak itu stunting. Lalu terus antara saya sama bidan akhirnya kita rujuk ke salah satu rumah sakit. Mulai pertama sampai hari Selasa kemarin Pak, dia kontrol. Jadi dia sudah ditangani oleh salah satu rumah sakit dan harus dipantau dengan dokter spesialis anak. Jadi dia 1 bulan 4 kali mungkin harus kontrol ke rumah sakit untuk meninjau stuntingnya, berat badannya. Yang saya lihat itu karena keadaan ekonomi orang tuanya mungkin ya Pak. Anaknya juga kira-kira itu tiga anak, tapi yang stunting adalah cuma ini anak yang terakhir saja. Jadi sekarang kita pantau melalui rumah sakit tiap seminggu sekali. Kemarin hari Selasa saya nganterin ke rumah sakit ke dokter spesialis anak supaya dia tidak stunting lagi. Ya, terima kasih Mas Malik. Nanti mungkin bisa dipanggil Mas Malik karena Mas Malik ini kan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang mungkin mengetahui secara peta ya penggunaan dari stunting. Baik, saya mencoba ya. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan adalah stunting itu penyebabnya secara general itu. Ya. Tapi ada hal-hal penyebab lainnya stunting bisa dari hal lain. Tadi yang seperti tadi Bu Wati menanyakan apakah hanya itu saja bisa melihat indikatornya hanya dari tadi ya dari kita memantau dari dia sejak dia remaja putih. Nah itu kita bisa lihat dari perilaku ya. Jadi dari perilaku pada saat kita seorang wanita ya, perempuan dan tentu saja kodratnya tadi ya akan menikah, melahirkan dan merawat seperti itu kodratnya. Tapi bagaimana kita bisa merencanakan anak ini menjadi anak sehat, merencanakan punya anak, merencanakan perkawinan seperti itu, bisa kita rencanakan dari sejak dini, dari sebagai remaja putri, ya, seperti itu sebagai salah satu perilaku pencegahan. Bisa kita lihat indikatornya, ya, indikatornya itu tadi. Selain dari kita melihat bahwa bayi anak ini kelihatan stunting itu tadi, ya, dari perilaku dari remajanya sudah tidak perlu saya tadi ya ilustrasinya sampai dia bekerja sudah kelihatan. Nah, untuk melihat secara fisik ya tadi si Rati tadi dia pada saat lahir tentu saja tadi berat badannya kurang ya dia bebel ya panjangnya hanya 40 cm. Nah dari situ biasanya kita sudah melihat riwayat dari saat muda ya dari riwayat dari dia melahirkan itu kan dipantau di buku KIA kan. Pada saat dinyatakan hamil dia langsung tercatat di buku KIA. Perilakunya ya tadi bila dia tidak tercatat dengan riwayat yang hamilannya ya tentu saja tadi sudah bisa melihat gambaran bahwa anak ini bisa anak dilahirkan bisa tentu saja bisa menemukan masalah salah satunya stunting. Walaupun ada masalah-masalah kesehatan bayi yang lainnya ini kita bicara stunting. Itu bisa dilihat dari berat badan dan panjang tubuhnya yang kurang, sehingga di sana kita bisa melihat ya, mencatat bahwa ini ada mungkin bayi ini stunting. Bagaimana caranya supaya tadi bayi itu bisa tumbuhnya baik? Itu tadi dipantau tumbuh kembangnya ya dengan memberikan gizi. Nah, dengan mendapatkan catatan bayi yang kurang itu akan dicatat di buku KIA dan itu menjadi tugasnya ya. Kalau kepada tenaga kesehatan ternyata si Rati ini berat badannya saat ini dia lahir 4 kilo, panjangnya 47 cm. Ini mungkin Bu, ini kemungkinan dia bisa pendek nih kalau kita tidak tahu. Nah, pada saat itu si kadang bisa mencatat bahwa ini perlu kita dampingi terus sampai dia mencapai tumbuh kembang yang cukup dan itu dipantau bersama-sama yang oleh tenaga kesehatan yang ada di Posyandu. Nah, yang kita khawatirkan adalah tadi dia punya perilaku yang memang tadi dia jarang datang ke Posyandu. Bagaimana dia jarang? Itu tadi tugasnya kadang kita datang langsung ke rumah seperti itu. Kita mencari informasi kenapa sih Bapak Ibu, kenapa sih si ibu ini tidak mau datang? Itu tadi mungkin aksesnya terlalu jauh, atau mungkin memang suami tidak mendukung, atau anak-anaknya banyak seperti itu. Ya. Nah, untuk itulah memang perlu tadi
setelah kita tahu ini ya tadi perannya kader bisa membantu untuk tadi kunjungan rumah, nanti dengan tentu saja didampingi oleh tenaga kesehatan anak yang kurang, ya bukan hanya stunting saja, tapi tentu saja bisa BBLR ya, karena BBLR itu bisa menjadi stunting dan bisa juga ya tadi tidak normal, tapi akhirnya menyebabkan tadi dengan perkawinan ini itu ya bukan saja dia keadaan nikah saja, tapi dia reproduksinya belum siap dan mentalnya sebagai menjadi seorang ibu belum siap. Itu yang harus kita jaga seperti itu pernikahan ini. Dan yang kembali lagi kita harus bekerja sama karena bukan wewenang kita untuk pernikahan ini dari Kementerian Agama. Ya mereka punya aturan. Sebenarnya ada aturan di mana mereka boleh nikah perempuan berapa umur saya. Yang laki itu berumur 22 kalau salah. Itu sudah ada diatur. Namun kembali lagi seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan, kasusnya bukan hanya di Jawa Timur saja, hampir seluruh Indonesia punya budaya masih ya, kembali lagi kita harus ada budaya di mana ada diperbolehkan pernikahan ini. Nah itu memang masalah lain masalah bukan masalah ini, tapi kita bisa tadi bisa menyampaikan ke Kementerian Agama, dan saya rasa juga Kementerian Agama atau KUA juga sudah tahu konsekuensinya kalau menikah dengan muda ya itu akan tetap itu. Tapi kembali lagi mungkin ada desakan harus menikahkan seperti itu ya itu. Kemudian bagaimana masalah stunting ini? Masalahnya satu dari 3 balita stunting ya, sehingga ini perlu kerja bersama dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi penting karena ada dampak ya, dampaknya itu yang umum dalam pertumbuhan dan perkembangan, ada bisa mudah terkena penyakit, kemudian gangguan kognitif, ini jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya ketika ini sudah terjadi gangguan-gangguan tersebut, maka produktivitas ini akan menjadi rendah, sehingga masalah stunting hari ini akan berdampak kepada masalah-masalah lainnya di masa depan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Mimi atas materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore ini bisa bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada